selesai. Memang Al-Quran pada masa Nabi itu ditulis di mana? Di pelepah kurma, ada di kulit-kulit binatang, ada di pohon di batu-batu karang, ada di tulang belulang. Al-Quran itu baru dibukukan pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif sahabat Umar. Sayyidina Umar memohon setelah terjadinya perang Yamamah yang mewafatkan sekitar 70 orang penghafal Al-Quran. Mohon Sayyidina Umar tolong dibukukan. Awalnya Abu Bakar menolak. Kaifa naf'alu say'an lam yaf'alhu Rasulullah, itu disebutkan oleh Asyuti dalam Al-Itqan. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Maka di situ kemudian Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar itu telah diberikan penjelasan oleh Sayyidina Umar, menerima, dibukukanlah Al-Quran. Pada masa Umar tidak ada persoalan. Pada masa Sayyidina Utsman muncul masalah. Adanya fanatisme dari para periwayat bacaan Al-Quran yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang hampir menimbulkan perpecahan gara-gara klaim kebenaran. Akhirnya diusulkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman bagaimana disatukan lagi dengan lahja Quraisy. Ini cerita singkatnya. Dibukukanlah Al-Quran, diulang lagi dengan tim yang tetap diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan diseragamkan. Itu yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang sampai sekarang kita gunakan. Makanya kalau ada orang sok bilang tidak mau bid'ah pada urusan agama, saya bilang tolong jangan baca Al-Quran yang ada di Mushaf Utsmani, tapi cari Quran yang ada di tulang belulang dan ada di kulit-kulit binatang di sana. Jadi ada orang bilang tidak mau sama bid'ah, itu ada itu. Kenapa? Mereka mengatakan setelah ditanya apa sih bid'ah itu sebetulnya, mereka bilang bid'ah itu adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Jadi memperbarui sesuatu, mengadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau bicara mah itu umum, yang tidak ada di zaman Nabi itu semuanya. Laptop tidak ada, ini tidak ada, mobil tidak ada, HP tidak ada. Ketika bilang demikian, akhirnya mereka bagi, oh itu kan urusan dunia katanya. Jadi akhirnya kalau dunia boleh. Makanya Utsaimin itu bagi bid'ah itu tidak sama antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Awalnya dia mengatakan kalau kullun itu syamilun jami'un, semuanya bid'ah tidak boleh. Tapi di pendapat yang lain dia mengatakan harus dibagi dunia dengan akhirat. Kenapa? Terjebak. Jadi kalau urusan dunia tidak boleh, dia bingung. Jangan pakai mobil, pakai onta ke sana. Bingung juga. Akhirnya saya tanya, Quran menurut Anda agama apa dunia? Dia bilang agama. Setelah ditanya tadi, dia bilang, oh itu kan hanya sarana katanya. Tidak selesai rumusannya. Kalau di kita beres. Bid'ah itu sudah selesai dari dulu. Kenapa? Bid'ah itu dilarang bukan karena barunya, tapi kalau bertentangan dengan sunnah. Sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan dengan sunnah, melainkan yadkhulu tahta umumil adillah asyariyah, bukan sesuatu yang dilarang, tapi itu sebagai sebuah konsekuensi dari perubahan peradaban, perkembangan zaman, dan perubahan sarana dan prasarana dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak pernah kesulitan ada laptop mau make.